datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iif Zuraifah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai seminar pendidikan profesi guru. Berikut biodata mahasiswa. Nama Iif Zuraifah, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Januari 1994, nomor induk mahasiswa 24225200047, kelas PGSD 1 PPG calon guru, email swyz149@gmail.com, asal daerah Sukoharjo. Untuk seminar pendidikan kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu identifikasi diri, kedua pengalaman belajar, pembelajaran bermakna, pengalaman bermakna, artefak pembelajaran, refleksi pengalaman belajar selama PPG, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin identifikasi diri. Yang pertama, visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas, inklusivitas, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Saya ingin melihat pendidikan di Indonesia menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Visi saya sebagai calon guru. Sebagai calon guru, visi saya adalah menjadi pendidik yang profesional dan berdedikasi, yang mampu menerapkan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang diperoleh selama program PPG. Saya ingin menciptakan kelas yang dinamis, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar dan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi mereka secara maksimal. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi diri. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan PPG ke dalam praktik mengajar sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Kedua, terus-menerus mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional, serta tetap update dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Yang ketiga, yaitu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, memastikan setiap individu mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai. Keempat, bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk bertukar ide dan pengalaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung. Kelima, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, serta meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran. Keenam, secara rutin, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar dan menerima umpan balik dari siswa dan kolega untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, aktif berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat untuk memahami konteks sosial dan budaya siswa, serta membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan komunitas. Untuk selanjutnya, kita masuk ke poin pengalaman belajar. Pada semester 1, kami mempelajari beberapa mata kuliah, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, keempat, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, kelima, prinsip pengajaran dan asesmen 1, kemudian keenam, praktik pengalaman lapangan atau PPL 1, kemudian yang terakhir, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk semester 2, kami mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, kemudian computational thinking, lalu prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan atau PPL 2,
seminar pendidikan profesi guru, dan terakhir mata kuliah proyek kepemimpinan. Untuk poin selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna. Dari pembelajaran bermakna mata kuliah yang saya pilih yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini akan saya jelaskan, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang pelaksanaannya didasarkan pada perbedaan yang ada pada peserta didik, mulai dari gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat peserta didik. Berdasarkan perbedaan tersebut, kemudian guru dapat menyesuaikan metode, materi, serta penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tujuan utamanya adalah mengakomodasi keberagaman siswa sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya dalam pembelajaran. Aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu menyediakan materi yang berbeda untuk dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan ragam kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang kedua, yaitu aspek diferensiasi proses, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, eksperimen, atau pembelajaran mandiri. Yang ketiga, aspek diferensiasi produk, yaitu memberikan pilihan kepada peserta didik dalam menunjukkan hasil belajarnya, misalnya melalui presentasi, laporan, atau proyek kreatif. Dan yang terakhir, aspek pembelajaran lingkungan belajar, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung berbagai kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman bermakna yang saya peroleh dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, minat, dan cara belajar yang berbeda, sehingga guru dapat lebih peka dalam merencanakan pembelajaran. Kedua, saya belajar bagaimana merancang pembelajaran yang fleksibel, yaitu pembelajaran adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Ketiga, saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan membangun suasana yang mendukung seluruh peserta didik untuk merasa nyaman dan berpartisipasi aktif. Keempat, saya melihat dampak positif pada peserta didik ketika pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Peserta didik yang biasanya pasif menjadi lebih antusias dan berani mengungkapkan ide. Untuk selanjutnya, kita masuk ke poin artefak pembelajaran. Berikut adalah analisis dan tautan artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 2, yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada bagian ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada bagian ruang kolaborasi, kami membuat slide presentasi kelompok yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Dan untuk koneksi antar materi, kami membuat slide presentasi. Dan yang terakhir untuk aksi nyata, kami membuat infografis. Dan untuk selanjutnya yaitu artefak keluaran. Yang pertama yaitu video praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya unggah ke channel YouTube pribadi saya. Kemudian yang kedua yaitu modul ajar berdiferensiasi. Dan untuk selanjutnya yaitu artefak keluaran yang berupa sertifikat HKI modul ajar berdiferensiasi. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke poin desain inovasi pembelajaran. Pada kali ini yaitu inovasi langkah kegiatan pada modul ajar berdiferensiasi. Pada kegiatan yang ada di modul ajar berdiferensiasi, yang bagian mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Yang pertama, kelompok peserta didik yang memiliki minat menggambar, menandai dengan membuat lingkaran pada objek budaya yang terdapat pada peta. Kemudian kelompok 2, peserta didik yang memiliki minat mewarnai, menandai dengan mewarnai objek budaya sehingga lebih menarik dan mudah dipahami.
Kemudian kelompok ketiga, peserta didik yang memiliki minat menulis, menghitung objek budaya, dan menuliskan nama objek budaya tersebut. Berikut ini desain inovasi pembelajaran berikutnya, yaitu inovasi lembar kerja peserta didik kelompok pada modul ajar berdiferensiasi. Untuk kelompok pertama, yaitu menandai objek budaya pada peta dengan membuat lingkaran merah, kemudian menghitung ada berapakah objek budaya yang ditemukan pada peta tersebut. Kemudian kelompok 2 menandai objek budaya pada peta dengan cara mewarnai objek budaya tersebut, kemudian menuliskan nama objek budaya tersebut di kolom yang disediakan. Untuk kelompok 3, yaitu menghitung objek budaya pada peta dengan cara mewarnai objek budaya tersebut, kemudian menyebutkan ada berapa jumlah objek budaya yang ada di peta pada kolom yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke poin manfaat artefak. Yang pertama, bagi guru. Manfaat artefak bagi guru yaitu sebagai bahan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Manfaat artefak untuk peserta didik, yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna karena materi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian manfaat artefak bagi masyarakat, yaitu memberikan gambaran nyata tentang proses dan hasil belajar siswa di sekolah, serta memberikan pengetahuan baru melalui modul tersebut. Berikut ini adalah best practice pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik antusias dan terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Untuk selanjutnya, kita masuk ke poin refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya lebih berfokus pada pengembangan potensi setiap siswa secara optimal dengan memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka melalui pendekatan pembelajaran yang inklusif dan berdiferensiasi. Yang kedua, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pendidikan, mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang inovatif, serta melakukan refleksi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Untuk poin selanjutnya yaitu yang terakhir, rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara adil dan optimal. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, rekan guru, dan orang tua untuk menciptakan kolaborasi positif dalam mendukung pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi rutin terhadap praktik mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui pelatihan, seminar, dan literasi pendidikan terkini. Saya
akan selalu terbuka terhadap inovasi pembelajaran dan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala terhadap praktik mengajar yang saya terapkan, sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan memperkuat kelebihan yang ada. Tidak hanya itu, saya juga akan menjalin kolaborasi aktif dengan rekan sejawat, komunitas pendidikan, serta orang tua siswa, guna menciptakan ekosistem pendidikan yang sinergis dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik. Demikian pemaparan materi presentasi seminar pendidikan profesi guru dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.